bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian, penyembahan dan doa kami kepadamu. Engkau adalah yang kudus Tuhan, yang bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel, yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman dan urapi kami semua, sehingga firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia, berakar, bertumbuh, berbuah dan berkuasa di dalam hidup. Ibadah ini kami serahkan dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa dalam Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan yang ingin mengganggu ibadah ini, kami sepati mengikatnya di dalam nama Yesus Kristus dan membakarnya dengan api Allah yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama berkata amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 30 ayat 17. Yeremia 30 ayat yang ke-17. Kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang bualan, yakni sisa yang tiada salah menanyakan. Kita ulangi sekali. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang bualan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah pemulihan bangsa Israel. Setelah mereka dibuat selama 70 tahun lamanya, Tuhan memulihkan mereka. Mereka mengalami penderitaan, banyak yang dibunuh, banyak yang sakit. Bukan hanya sakit fisik, tapi sakit rohani juga. Tetapi Tuhan sendiri
yang mengatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, seorang yang mengalami sakit penyakit di dalam hidup, baik itu sakit fisik, sakit rohani, mudah tersinggung, suka bersungut-sungut, suka iri hati, suka dendam, ada akar pahit di dalam hidupnya. Dia mengalami sakit yang tidak bisa diobati oleh siapapun. Bahkan untuk memuji menyembah Tuhan saja, lidahnya keluh untuk menaikkan pujian penyembahan. Saya banyak melihat, banyak menyaksikan orang-orang sakit hati dan sakit fisik. Mereka susah untuk diajak memuji memuliakan Tuhan, susah untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan pada saat-saat mati, yang mereka pun, lidah mereka tidak bisa menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ada seorang yang menolong saudara, menolong kita, anugerah dari Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang sakit fisik, sakit apapun, sangguplah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan penyakit kita lah yang ditanggungnya di atas kayu salib. Yesus Kristus yang sehat, yang tidak ada penyakit apa-apa, tetapi dialah yang menanggung penyakit kita di atas kayu salib. Mengapa harus Tuhan Yesus yang menanggungnya di atas kayu salib? Karena firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita percaya bahwa Yesus Kristus itu sanggup menyembuhkan engkau yang sakit, sakit apapun, sakit fisik, sakit psikis, sakit hati dan lain sebagainya, sehingga kita tidak akan hanyut dengan bersih, dengan iri hati, dengan sakit hati, dengan persungut-sungutan. Hari ini Tuhan menolong kita dan melepaskan kita dari segala sakit penyakit itu. Dia yang menanggung segala kesengsaraan kita. Yesus menanggung. Dia yang tidak sengsara, dia harus sengsara di atas kayu salib. Kedua telapak tangannya dipaku supaya kesengsaraan kita itu hilang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi manusia berpikir, mereka berpikir itu adalah hukuman dan ganjaran.
yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu dia dipukul, dia kena tulah. Tetapi itulah pikiran manusia, karena mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti rahasia dari Allah itu. Mereka tidak mengerti bahwa dia mati buat kita karena dosa-dosa kita. Dia mau menyelamatkan kita. Makanya dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara yang diberkati, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Manusia memberontak terhadap Allah. Pemberontakan yang pertama sekali dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Hawa, disusul oleh Adam. Adam sebagai imam, tapi tidak menempatkan dirinya sebagai imam, dipengaruhi oleh istri. Dan sampai sekarang pun pengaruh istri itu lebih dahsyat pada umumnya dari suami. Betul apa enggak? Nah, kalau udah ngambek istri, diam semua. Harus diam. Kalau enggak, pecah peperangan antara Malvinas dan antara Argentina dan Inggris di Malvinas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Memberontak dengan cara tidak mematuhi firman Tuhan. Jangan engkau memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apabila kau makan, kau mati. Dia dipengaruhi oleh ular. Oh enggak, engkau kan tidak akan mati, tetapi engkau akan sama dengan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah pemberontakan yang pertama. Dia tertikam oleh karena pemberontakan manusia. Tertikam, lambungnya ditikam. Ditikam lambung Yesus. Dipaku kedua tangannya, dipaku kedua kakinya, dimahkotai dengan mahkota itu. Dia ditikam supaya dosa kita diampuni. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia dimenemukan oleh kejahatan kita. Betapa banyak kejahatan kita. Kalau kita lihat hari-hari ini kejahatan manusia, bisa saudara lihat nanti khotbah minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 15. Salah, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Jelas di situ 16 karakter manusia di akhir zaman. Yang pertama dikatakan adalah mereka mencintai uang. Begitu jalan manusia pada hari ini. Tetapi Tuhan menanggung semuanya itu di atas kayu salib. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus Kristus, yang sebenarnya kita mengalami hukuman itu, tetapi diambil alih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-biru Yesus Kristus kita disembuhkan. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 ayat ini. Jadi Tuhan Yesus memulihkan keadaan
menyelamatkan manusia bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, tidak akan mengalami pemulihan itu. Dan kau yang percaya kepada Yesus, sakit penyakit apapun yang kau alami pada hari ini, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kita percaya seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia katakan, asalkan ku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Karena dia sudah pergi kemana-mana, tapi kepada orang-orang yang bisa menyembuhkan menurut mereka banyak menangis. Karena itu dia bilang, asalkan saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Dan dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan dia jamah jubahnya. Dan Yesus berkata, ada yang keluar dari tubuhku, mengalir. Lalu murid-murid Yesus berkata kepadanya, Tuhan, engkau melihat begitu banyak orang berdesak-desakan. Dan dia katakan, ada. Dan perempuan ini tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia minta kepada Yesus. Dan Yesus berkata, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Hanyalah imanmu yang menyelamatkan engkau pada hari ini. Sebesar apapun dosamu, Tuhan menyucikan engkau. Sakit apapun yang engkau alami, Yesus sanggup menyembuhkan. Tidak membutuhkan biaya. Tidak perlu datang ke dokter spesialis jantung. Tidak perlu datang ke spesialis internis. Tidak perlu datang ke dokter spesialis saraf. Karena orang yang membenci, sakit hati, dendam, akar pahit itu sakit saraf. Sarafnya rusak. Tapi ada yang bisa menyembuhkan saraf orang-orang yang seperti itu, yaitu hanya Yesus Kristus. 2 hari yang lalu kami melayani. Setelah selesai doa terobosan di sini 9:30, lalu kami ngobrol-ngobrol sebentar sampai 10:30. Kami bubar pulang. Lalu ditelepon oleh seseorang, Pak, saya tidak datang tadi ke doa terobosan atau doa tuntunan. Mengapa? Karena adik saya sakit yang telah dilayani beberapa hari yang lalu untuk sembuh. Dan tadi kambuh lagi. Kambuhnya enggak tanggung-tanggung. Dia doakan sembuh. Tapi kambuh lagi. Bibirnya begini. Dan lidahnya keluar. Saya bilang, oke, nanti saya pulang dulu, saya mau makan. Udah mau jam 11. Saya hubungi rekan-rekan sepelayanan satu tim. Kami ke sana. Dan saya lihat suasana rumahnya. Ini penuh dengan gambar-gambar yang menjijikan hati Tuhan. Panas suasana. Dan atmosfernya beda. Dan saya katakan, Bapak dan Ibu, ada sesuatu yang dipegang, ada yang disimpan. Oh, enggak ada. Dulu ada, tapi kami sudah buang. Ya. Dulu ada, tapi kami sudah buang. Saudara yang diberkati, yang bisa membuang itu, yang bisa memisahkan dengan manusia, hanya Yesus. Umpamanya saudara pernah menerima sesuatu dari dukun, lalu karena sakit-sakitan di rumah engkau buang, belum selesai persoalan. Persoalannya dia sudah pergi ke dukun, bertanya kepada dukun, dan dia terima saran-saran dukun. Saudara yang berkati, lalu kami bilang kepada mereka,
dengan ayat-ayat firman. Dan kami layani, anaknya di dalam sedang sakit, dan ketika kami melayani mereka, siap untuk dilayani, untuk dilepaskan. Kalau nggak siap nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau tidak dilayani, maka inilah sanksi-sanksi, hukuman-hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu di dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 46. Hukumannya bisa saudara lihat nanti. Dan berkatnya di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dan akhirnya dilayani. Tapi dasarnya kelihatan. Ibunya kita layani. Manifest. Tahu muntah lagi. Dan seorang hamba Tuhan memperhatikan anaknya di dalam ketika kita sedang mengadakan peperangan, bergerak-gerak juga anaknya di dalam. Karena connect antara ibunya dengan anaknya. Karena ibunya yang membawa kedukun, ibunya yang menerima jimat untuk pertahanan itu. Saya mau berkata kepada saudara, jika engkau pernah mengalami hal itu, serahkan kepada Tuhan pada hari ini. Engkau akan dilepaskan. Enggak ada pertahanan kita selain daripada Yesus Kristus. Bukan bertahan kepada benda yang diberikan oleh iblis. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Pergunakanlah perlengkapan senjata supaya engkau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat. Jadi Tuhan akan menyelamatkan saudara, bukan dukun yang menyelamatkan saudara. Jadi kesembuhan yang dari Allah di dalam Kristus Yesus. Karena disebutkan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 dan 14. Ia yang membebaskan manusia dari kuasa-kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Dan ayat yang ke-14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki pengampunan dosa. Tidak ada jalan lain. Serahkan kepada Tuhan. Penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Kesengsaraanmu disembuhkan oleh Tuhan. Karena semua telah diikut. Amin.